Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat berjumpa dengan saya untuk para siswa kelas 11 TITL yang saya cintai. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri bahwa nama saya adalah Hidayat Rahmat. Kemudian saya mengajar di SMK Batur Jaya 1 Jakarta ini sejak tahun 1998 sampai sekarang. Kemudian untuk keluarga saya sudah punya istri, kemudian 2 orang anak, yang besar seorang perempuan, yang kecil seorang laki-laki. Untuk tempat yang saya tinggali adalah di Senden, Ngawungko, Jakarta. Kemudian untuk kesempatan ini saya juga ingin menyatakan untuk pelajaran yang saya ambil adalah instalasi motor listrik. Mungkin itu. Kemudian saya tambahkan lagi untuk pendidikan, saya dulu juga sekolah dari SD, SMP, kemudian STM, kalau yang sekarang disebut SMK. Kebetulan STM saya juga jurusan listrik, dan alhamdulillah bisa melanjutkan kuliah sehingga sekarang menjadi pengajar di SMK ini. Jadi untuk kalian yang SMK sekarang jangan berkecil hati, bahwa kalian memiliki peluang selain nanti setelah lulus bisa bekerja, kalian juga memiliki peluang untuk meneruskan kuliah atau sekolah yang lebih tinggi, sehingga kalian bisa mempersiapkan diri apakah mau bekerja atau nanti mau kuliah. Itu untuk perkenalan dari saya, tidak panjang dan lebar, karena memang intinya untuk kali ini saya ingin satu perkenalan, yang kedua memberikan sedikit materi mengenai instalasi motor listrik. Instalasi motor listrik itu adalah suatu pelajaran yang nanti di dalamnya itu mengandung atau berisi tentang motor listrik, kemudian bagaimana kita merangkai motor tersebut agar menjadi suatu rangkaian yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Jadi sebelum melangkah ke sana, nanti ada yang harus diketahui terlebih dahulu, dimana ini kan saya mulai dari kita mengenal yang namanya motor listrik. Ya, motor listrik adalah bagian dari instalasi motor listrik. Apakah motor listrik itu? Nah, di sini sudah ada di samping saya ini beberapa bentuk benda yang bisa kalian dekatkan di sini atau dilihat di sini yang lebih dekat dari satu persatu ini. Dimana ini saya ambil untuk contoh. Ini contoh kecil dari motor listrik. Ya, contoh kecil dari motor listrik. Kemudian untuk pertemuan kemarin sudah saya berikan satu video dari YouTube yang mungkin kalian sudah juga melihat. Di sana sedikit banyak juga diulas tentang dasar-dasar mengenai motor listrik. Mungkin akan saya berikan sedikit clue apakah motor listrik itu. Motor listrik adalah suatu komponen, bisa disebut komponen atau pesawat yang bisa merubah dari bentuk energi listrik menjadi energi gerak. Ya, sekarang banyak sekali alat yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau di skala rumah tangga, di sana ada pompa air yang berguna untuk menaikkan air dari sumur ke tempat yang kita inginkan, misalnya di tandon air atau di kolak atau di ember dan sebagainya. Contoh yang lain lagi, misalnya kita mau membuat lubang, maka di suatu benda maka kita perlu alat yang namanya bor listrik. Nah, bor listrik ini sebenarnya intinya adalah motor sebagai penggeraknya. Kemudian yang lain lagi contoh, yaitu di kehidupan rumah tangga, misalnya kita mau mencampur adonan roti, yaitu
menggunakan motor mixer, ya, motor mixer. Kemudian contoh lagi yang lain untuk di kulkas, nah, untuk menggerakkan supaya kulkas itu menjadi dingin, nah itu juga menggunakan motor listrik. Jadi banyak sekali manfaat dari motor listrik ini, sehingga nanti di kelas 12 kalian juga akan mendapatkan bagaimana cara menservis dari motor-motor listrik ini. Sehingga ini sebenarnya kalau kalian mau mendalami masalah ini, itu satu bidang yang bisa kalian gunakan untuk bekal di mana nanti kalian bekerja. Kemudian di sini akan saya perkenalkan bagian-bagian dari motor listrik. Ya, bagian-bagian dari motor listrik adalah ini kalau kita sudah pecah, ini sebuah motor kipas angin, ya, sebuah kipas angin atas di langit-langit. Itu kalau sudah kita buka itu isinya kayak begini, ya. Di mana di sini ada dua bagian, yang satu adalah yang bergerak. Bagian yang bergerak ini saya gerakkan, ini bagian yang bergerak. Kemudian bagian yang diam, yang di bawah, bagian bawah. Nah, bagian yang bergerak dari motor listrik ini adalah disebut dengan rotor, ya, bagian rotor. Kemudian bagian yang tetap itu dinamakan bagian stator. Ini contoh lain dari bagian stator, ya, bentuknya seperti ini. Ini dari mesin penggerak di suatu unit mesin, ya. Nah, di sini hanya isinya hanya seperti ini. Jadi dia satu ada bodi yang ini nanti dibaut dengan mesin. Kemudian di sini ada inti stator namanya. Inti stator ini terdiri dari alur-alur, ya, alur-alur. Kemudian di sini ada isolator, ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini bisa dari plastik, bisa dari kertas, ya. Nah, ini untuk pengenalan saja supaya nanti kalian tahu. Kemudian di sini juga ternyata di intinya ini tidak cor, ya, tetapi dia merupakan lapisan-lapisan dari baja. Ini namanya baja silikon yang dipakai, ya. Ini diameternya mungkin sekitar 0,2 sampai 0,5 mili satu lapisnya. Kemudian sebanyak sampai sana disusun berderet, ya, disusun menjadi satu. Ini untuk bagian stator atau bagian yang diam, ya. Kemudian bagian yang bergerak, nah, bagian yang bergerak itu ada ini, ya. Di sini ada lilitan 1, 2. Ya, ini ada lilitan bantu dan lilitan utama itu kalau kita mengenalkan. Kemudian di sini ada kabel untuk koneksi dari lilitan nanti ke bagian luar. Kemudian di sini ada bantalan atau bearing, ya, supaya nanti putaran dari motor ini halus. Maka sebenarnya kalau kalian sudah menguasai ini, nanti dari prinsip kerja tadi atau prinsip dari masing-masing bagian tadi tahu, nanti kalian bisa memperbaiki adanya motor listrik ini. Kemudian yang perlu saya kenalkan di sini, ini contoh untuk motor kompresor, ya. Nah, ini contoh untuk motor kompresor. Jadi ini ada untuk dua pipanya, ya, satu untuk pipa tekan, satu nanti untuk pipa hisap. Ini biasa dipakai untuk AC, ya, ini juga motor listrik, maka ini saya kenalkan biar kalian tahu. Kemudian untuk bagian rotor tadi ada yang modelnya seperti ini. Jadi ini ada inti rotornya. Kalau tadi ini jadi satu di sini, di lilitannya itu di bagian rotor. Kalau di sini model yang seperti ini, ya, nanti bentuk yang sudah jadi seperti ini. Nah, ini jadi inti rotornya itu seperti ini. Kalau ini kita tarik, nanti dalamnya hanya seperti ini. Ini juga sama. Jadi inti rotor ini terdiri dari logam silikon tadi yang disusun secara
secara apa namanya, dijadikan satu ya, jadikan satu. Nah ini yang sebelah kanan dan kiri nanti ada bearing seperti ini atau laker ya, sehingga nanti kalau ini kita tutupkan maka ini putaran menjadi halus. Kemudian kalau di sini ini contoh untuk yang lilitan di bagian stator. Ya, kalau ini yang rotornya tadi tidak ada lilitannya, maka adanya lilitan di bagian stator. Kalau yang ini tadi lilitannya di bagian rotor, sedangkan stator tidak ada lilitan. Ini kita lanjutkan lagi untuk pengenalan motor yang lain. Ini saya ambilkan yaitu contoh motor untuk blender. Ya, blender itu berarti untuk menghalus makanan. Ini modelnya, konstruksinya seperti ini. Ya, saklarnya di sini. Kemudian di sini yang ada ciri khas adalah ada sikatnya di sini. Ya, sikat yang mengenai bagian tengah. Ini ya, berarti ini juga sama, ada bagian stator dan rotor. Kita putarkan. Yang bergerak itu berarti bagian rotor, kemudian yang diem itu berarti bagian stator. Ada dua lilitan, ada yang di bagian stator, ada yang bagian rotor. Ini beberapa motor listrik yang mungkin menjadi perkenalan bagi kalian, sehingga mungkin bisa menjadi referensi. Paling tidak kalian sedikit mengenal mengenai motor listrik. Jika nanti kalian ingin mengetahui lebih banyak, maka silahkan nanti pada saat kalian PKL, kalian pikirkan kira-kira mau PKL ke tempat yang bagian motor listrik, atau mungkin di pendingin atau alat rumah tangga dan sebagainya. Silahkan nanti kalian mulai pikirkan mulai sekarang. Kemudian yang menyangkut dengan pelajaran kita, yaitu mengenai instalasi motor listrik, itu nanti akan kita bahas juga, yaitu ada dua motor di sini. Satu yang sebelah depan saya ini, yang satu adalah sebelah kiri. Ini sebenarnya masih banyak yang lain, tapi karena di tempat kita adanya dua ini sebagai contoh, maka ini akan saya jadikan sebagai sampel. Kita mulai dari bagian motor listrik yang saya pegang ini. Ini merupakan motor listrik satu pasang. Ya, satu pasang. Cirinya adalah terminalnya ini ada 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi kalau kalian nanti menerima atau mendapati motor yang terminalnya seperti ini, maka ini menjadi satu ciri. Berarti ini motor satu pasang. Satu pasang berarti sumbernya nanti harus kita ambil yang satu pasang. Ya, untuk listrik satu pasang harusnya kalian sudah memahaminya. Kemudian di contoh ini kita ambil yaitu motor yang model kapasitor. Nah, cirinya dalam bentuknya ini. Jadi kalau kalian satu, cirinya kita melihat terminal. Yang kedua, kita melihat ada di situ komponen yang lain. Nah, di sini contohnya yaitu di dalamnya ini ada komponen. Kita buka coba. Ini sudah saya lepas tadi bautnya. Nah, ternyata seperti ini. Ya. Ini di sini ada apa ini? Kapasitor. Ya, kemudian 10,125 volt. Ya. 300 mfd. Berarti ini adalah kapasitor. Ya. 300 mikrofarad. Rating arusnya 110 sampai 125 volt. Kalau ini mengalami rusak, maka motor ini juga tidak bergerak. Ya. Maka sebenarnya ini menjadi satu indikator. Kalau nanti rusak bisa jadi saklar ini kapasitor ini yang rusak. Tinggal ganti aja selesai. Ya. Itu contoh untuk nanti perbaikan. Nah, kemudian di sini juga ada nameplate. Ya. Nah, nameplate nanti kan kita akan bahas tersendiri untuk tidak pada saat ini karena ini hanya pengenalan saja. Kemudian di sini ada puli. Ini namanya puli. Puli ini tempat untuk meletakkan karet penggerak atau namanya sering kita sebut streng. Ya, streng. Nah, streng ini nanti akan kita hubungkan dengan mesin yang digerakkan. Misalnya kita mau menggerakkan gergaji, kita mau menggerakkan
mixer untuk cetakan bata atau mesin-mesin yang lain. Nanti tinggal kita gerakkan menggunakan model karet ini. Kalau nanti misalnya dia menggunakan model yang gigi, maka nanti ini kita rubah atau kita ganti dengan model gigi. Ini kita lepas dari bautnya ini, kemudian kita masukkan, kita buat lagi, sehingga nanti tinggal modelnya, koneksinya seperti apa kita sesuaikan. Ini untuk motor 1 pas ya. Kemudian motor yang 3 pas, nah ini contohnya seperti ini. 3 pas berarti sumbernya nanti juga harus sumber yang 3 pas. Cirinya adalah selain di nameplate ini juga nanti tertera cirinya. Seperti tadi saya katakan, nameplate nanti akan bagian tersendiri, hanya saya kenalkan saja. Kemudian ciri yang lain adalah terminalnya ada, paling tidak ada 6 ini ya. Tapi jangan lupa nanti juga ada motor yang mungkin Anda jumpai atau kalian jumpai lebih dari ini ya, sebutannya adalah motor Daglander. Daglander itu berarti nanti motor ini bisa tidak hanya 1 kecepatan, jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya, kecepatannya bisa bermacam-macam. Nah ini juga sama, di sisi yang sebelah sini ini ada asnya. Ini kalau nanti kita mau koneksikan dengan puli tadi, ini tinggal kita pindah sini. Kalau dengan gigi ya kita ganti model gigi ya. Ini bisa kita dapati model motor seperti ini, bisa di mixer, bisa di mesin bubut misalnya. Nah, mesin bubut juga biasanya pakainya 3 pasang. Kalau di mesin bubut biasanya nanti untuk kecepatannya, perubahannya itu menggunakan model gigi, sehingga dia bisa lebih fleksibel. Tetapi kalau kita misalnya hanya untuk bubut kayu yang 1 kecepatan, nanti tinggal kasih puli, kemudian dikasih karet, itu sudah bisa. Nah ini hanya 1 contoh ya, untuk 1 contoh motor. Ini 3 pas, yang ini 1 pas. Kemudian yang ini tadi namanya motor universal. Kemudian yang ini tadi motor kutub bayangan ya. Kemudian yang ini tadi 2 ini motor kapasitor. Ini motor induksi 3 pas ya, motor induksi 3 pas. Kemudian yang motor ini ya, ini modelnya motor kapasitor. Tapi ingat ya, nanti juga ada model yang 3 pas. Tapi yang kebetulan contoh ini adalah motor kapasitor. Ini juga kapasitor. Kemudian ini juga motor kapasitor. Ya. Kemudian ini juga aslinya ini juga motor kapasitor. Ya. Sehingga kalau kita simpulkan di dalam rumah tangga atau di industri, itu kebanyakan motor kapasitor itu di rumah tangga sampai industri. Untuk motor yang kutub bayangan, kemudian untuk yang motor universal ini ya, universal ini biasa dipakai untuk rumah tangga ya. Mungkin ini dulu yang perlu saya sampaikan untuk perkenalan kali ini. Ya, kalau memang ada praktek ya nanti bisa kita bongkar, kita lihat saja sekilas, tetapi tidak sampai perbaikan, hanya untuk pengenalan. Tapi karena ini kondisi corona, lalu ada virus corona, hingga kalian cukup belajar di rumah, dan semoga apa yang saya sampaikan itu menambah pengetahuan kalian. Kemudian untuk tugas kalian, ya, tugas kalian adalah silakan membuat review atau rangkuman mengenai 1 motor induksi 3 pasang, 2 motor kapasitor, 3 motor kutub bayangan, 4 motor universal. Ya.
Itu yang harus kalian review, kemudian nanti silahkan dikirim ke saya lewat WA. Seperti biasa, nanti untuk absen silahkan menjawab di Google Classroom. Anda menuliskan nama, kemudian menuliskan nomor absen. Ya, seperti biasa nanti saya batasi, berarti kalau di luar jam itu saya anggap kalian tidak melakukan absensi di kelas. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena keterbatasan alat dan sebagainya. Seperti ini tadi, memori saya penuh, sehingga tadi mungkin agak kepotong untuk sambungan videonya mungkin kurang bagus, karena memang memorinya tadi habis, sehingga saya minta bantuan teman untuk tetap merekam video ini demi kalian, sehingga saya minta kalian juga belajar yang sungguh-sungguh, karena ini sebenarnya adalah kepentingan kalian. Saya hanya berusaha untuk supaya kalian paham. Kemudian untuk nanti jika ada kurang jelasnya di keterangan ini, mungkin besok silahkan kalau mau dikomen atau dilihat di YouTube. Nanti kalau saya mohon, kalau memang senang dibuatkan video, nanti silahkan di subscribe ya, sama di jempol. Kalau nanti banyak yang subscribe, yang jempol, mungkin nanti suatu saat akan saya buatkan lagi videonya. Tapi jika nanti tidak ada respon, ya mungkin hanya saya akan ambilkan di YouTube saja. Silahkan nanti kalian cari sendiri ya, karena respon kalian itu akan membuat sesuatu yang positif, sehingga saya menginginkan pelajaran ini timbal balik, tidak hanya dari guru yang memberikan materi sementara siswanya mungkin kurang aktif atau bahkan untuk absen saja keberatan. Ini tolong dijadikan kesadaran, karena memang kondisi. Kalau memang ini sudah pelajaran PBM biasa, nanti kita ketemu di ruang praktek. Begitu dari saya, mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan, kemudian dikirimkan, karena begitu tugas kalian dikirimkan, maka nanti akan ada nilai yang saya berikan. Oh iya, satu lagi, untuk yang mungkin mengirim tugas belum dilihat, nah itu karena saya ulangi lagi, kemarin sudah ada yang menyatakan itu, sudah saya beri keterangan, saya ulangi lagi, itu berarti saya masih menanti yang lain. Karena kalau satu persatu disuruh buka, sementara mungkin saya tidak pegang daftar nilai, nah nanti khawatir saya nanti terlewat. Kalau terlewat nanti kalian rumongso wis numpuk tugas, tapi nilainya tidak ada, kan malah rugi. Ya, itu saya sistem seperti itu aja, mungkin masih ada yang terlewatkan. Maka mohon ini dimaklumi dan tetap semangat, walaupun ini masih posisi COVID. Silahkan tetap belajar bagaimanapun caranya. Mungkin saya hanya memandu dari jauh, karena tidak mungkin saya memberikan secara semuanya, karena memang keterbatasan. Ini aja tadi saya ulangi lagi, memorinya sudah penuh dan saya minta bantuan teman yang lain. Tetap semangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.